Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan NIM D23040015, kelas C, mata kuliah Micro Teaching 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil matriks identifikasi penerapan KDM saya. Yang pertama itu keterangan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka pembelajaran. Komponen pertama, menarik perhatian siswa. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, guru menggunakan suara yang jelas dan kontak mata sehingga siswa fokus. Kekurangannya, belum semua siswa aktif merespon, ada yang masih pasif. Komponen kedua, menimbulkan motivasi. Ya, terlaksanakan. Kelebihan, guru memberi pertanyaan pemantik atau ice breaking sehingga siswa antusias untuk memulai pembelajaran. Kekurangannya, motivasi yang diberikan masih umum, belum menyentuh kebutuhan atau minat pribadi siswa. Komponen ketiga, memberi acuan. Ya, terlaksanakan. Kelebihan, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami siswa. Kekurangan, acuan tujuan pembelajaran masih terlalu singkat, tidak disertai indikator keberhasilan yang jelas. Komponen keempat, membuat kaitan. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, guru menghubungkan materi baru dengan pengalaman sehari-hari siswa, jadi siswa merasa pembelajaran relevan. Kekurangannya, kaitan dengan materi sebelumnya hanya sekilas, sehingga siswa yang kurang paham materi agak kesulitan mengikuti. Yang kedua, ada keterangan bertanya. Komponen pertama, keterampilan bertanya dasar, kejelasan pertanyaan, pemusatan pertanyaan, pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan atau penguatan. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, pertanyaan yang diajukan cukup jelas dan mudah dipahami siswa. Kekurangannya, kadang pertanyaan masih terlalu umum, belum berfokus pada tujuan pembelajaran. Komponen kedua, keterampilan bertanya lanjut, menggunakan pertanyaan pelacak, peningkatan tantangan kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, mengelola interaksi kelas. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, guru mencoba menggunakan pertanyaan pelacak agar jawaban siswa lebih lengkap. Kekurangannya, tidak semua siswa terlibat dalam interaksi, masih ada yang pasif. Yang ketiga, ada keterangan menjelaskan. Komponen pertama, merencanakan penjelasan atau perencanaan. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, materi sudah disiapkan dengan runtut dan sesuai tujuan pembelajaran. Kekurangannya, belum semua materi dipilah menjadi poin-poin inti. Masih ada penjelasan yang terlalu panjang. Komponen kedua, memberikan atau melaksanakan penjelasan atau penyajian. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami siswa. Kekurangannya, kadang penjelasan terlalu cepat sehingga tidak semua siswa mengikuti. Yang keempat, ada memberi penguatan. Komponen pertama, penguatan verbal, komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan secara lisan. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, guru memberi respon positif seperti pujian saat siswa menjawab benar. Dan kekurangannya, penguatan belum konsisten ke semua siswa, sebagian hanya ke anak tertentu. Komponen kedua, penguatan nonverbal, berbagai bentuk penguatan yang tidak menggunakan kata ucapan langsung, antara lain gestural atau mimik dan gerakan badan. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, guru menggunakan senyum anggukan serta kontak mata untuk memberi semangat. Kekurangannya, variasi gerak tubuh terbatas. Ekspresi kadang kurang meyakinkan bagi seluruh. Selanjutnya, yang kelima, pengelolaan kelas. Komponen pertama, keterampilan preventif, mencegah gangguan dan menciptakan suasana kelas yang optimal. Ya, terlaksanakan. Kelebihannya, yang pertama, suasana kelas lebih kondusif sejak awal. Yang kedua, gangguan dapat diminimalkan sebelum terjadi. Yang ketiga, membantu siswa fokus belajar tanpa banyak hambatan. Dan yang keempat, menghemat waktu karena tidak perlu sering mengatasi masalah. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan kesiapan dan keterampilan tinggi dari guru. Yang kedua, tidak semua potensi gangguan bisa diprediksi atau dicegah. Dan yang ketiga, kadang terlalu kaku sehingga mengurangi fleksibilitas dalam kelas. Komponen kedua, keterampilan represif,
Pengendalian atau menangani gangguan dan memperbaiki kondisi bisa terjadi masalah, ia terlaksanakan. Kelebihannya yang pertama, dapat segera mengatasi masalah yang muncul. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas ketika terjadi gangguan. Yang ketiga, memberikan efek jera kepada siswa yang mengganggu. Dan yang keempat, membantu guru mengembalikan fokus belajar dengan cepat. Dan kekurangannya, yang pertama, bisa menimbulkan ketegangan antara guru dan siswa. Yang kedua, menghabiskan waktu pembelajaran jika terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, jika tidak bijak dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, lebih bersifat reaktif daripada pencegahan. Yang keenam, ada mengadakan variasi. Variasi cara mengajar, menghindari kebosanan dan menjaga perhatian untuk komponen rinci. Tidak terlaksanakan. Kelebihannya, pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa lebih fokus, dan tidak merasa jenuh. Kekurangannya, guru membutuhkan kreativitas yang tinggi. Jika tidak terencana, alur pembelajaran bisa kurang jelas, serta beresiko membuang waktu bila variasinya terlalu sering. Komponen ketiga, variasi pola interaksi atau menciptakan dinamika komunikasi. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, siswa lebih berani berinteraksi, suasana kelas menjadi aktif dan guru dinamis, serta guru dapat mengetahui pemahaman siswa secara langsung. Dan kekurangannya, bisa menimbulkan kegaduhan jika tidak dikendalikan, memerlukan keterampilan guru untuk menjaga keseimbangan partisipasi, dan masih ada siswa yang pasif sehingga tidak semua terlibat. Selanjutnya, komponen ketiga, ada variasi kegiatan dan sumber belajar atau memberi pengalaman belajar beragam. Tidak terlaksanakan. Kelebihannya, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, pembelajaran lebih menyenangkan, dan sumber belajar lebih relevan dengan kehidupan nyata. Sedangkan kekurangannya, memerlukan banyak persiapan, bisa membingungkan siswa bila sumbernya terlalu beragam, dan sulit menyesuaikan dengan keterbatasan waktu. Komponen selanjutnya, variasi stimulus atau menstimulasi indera dan pikiran siswa agar tetap tertarik. Tidak terlaksanakan. Kelebihannya, dapat membuat siswa lebih aktif secara mental dan sensorik, mengaktifkan berbagai jenis kecerdasan, serta menjaga semangat belajar tetap tinggi. Kekurangannya, belum terlalu banyak stimulus, siswa bisa terdistraksi, membutuhkan media tambahan, dan akan sulit diterapkan bila fasilitas terbatas. Dan yang ketujuh, ada membimbing diskusi. Komponen pertama, perencanaan diskusi. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru sudah menyiapkan topik pembahasan yang sesuai dengan tingkat siswa. Dan kekurangannya, waktu yang dialokasikan untuk diskusi masih kurang proporsional sehingga pembahasan belum mendalam. Komponen kedua, membentuk kelompok dan peran anggota. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru berusaha membagi siswa agar dapat terlibat secara merata, dan kekurangannya, pembagian kelompok belum sepenuhnya efektif. Masih ada siswa yang pasif dan tidak jelas peran dalam kelompok. Komponen ketiga, ada fasilitasi dan pengendalian proses diskusi. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru aktif mengarahkan jalannya diskusi sehingga tetap fokus pada materi. Kekurangannya, guru cenderung terlalu dominan. Siswa belum banyak diberi kesempatan untuk mengendalikan jalannya diskusi sendiri. Komponen keempat, menangani perbedaan pendapat. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru memberikan respon positif dan menghargai perbedaan jawaban siswa, dan kekurangannya, belum ada variasi strategi untuk mengakomodasi perbedaan pendapat, misalnya dengan tanya balik atau voting sederhana. Komponen selanjutnya, pembentukan kesimpulan atau penyelesaian masalah. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru menutup kegiatan dengan merangkum inti dari pembahasan, dan kekurangannya, kesimpulan masih bersifat umum, belum menegaskan kontribusi dari masing-masing kelompok siswa. Komponen selanjutnya, penggunaan penguatan dan umpan balik. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru memberikan apresiasi atau pujian, dukungan sehingga siswa lebih termotivasi untuk aktif dalam diskusi. Kekurangannya, umpan balik masih bersifat umum, belum spesifik menyoroti kelebihan atau kekurangan jawaban siswa. Komponen selanjutnya, refleksi dan variabel evaluasi diskusi. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru mengajak siswa menilai kembali jalannya diskusi sehingga dapat mengetahui apa yang sudah baik
dan perlu diperbaiki. Sedangkan kekurangannya, refleksi belum menyentuh semua siswa, hanya sebagian yang aktif menyampaikan pendapat sehingga evaluasi belum menyeluruh. Selanjutnya yang ke-8 ada membimbing kelompok. Komponen pertama itu ada memusatkan perhatian. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru mampu mengarahkan fokus siswa pada materi sehingga diskusi berjalan terarah. Sedangkan kekurangannya, terkadang perhatian siswa mudah teralihkan karena guru kurang menggunakan variasi metode atau alat bantu. Selanjutnya komponen kedua ada memperjelas masalah atau gagasan. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru membantu menjelaskan inti masalah sehingga siswa tidak bingung saat diskusi. Dan kekurangannya, penjelasan masih cenderung singkat sehingga tidak semua siswa benar-benar memahami konteks masalah. Komponen ketiga, menganalisis pandangan siswa. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru berusaha menanggapi dan menimbang pendapat siswa secara objektif. Dan kekurangannya, belum semua pendapat dianalisis mendalam, sehingga ada gagasan siswa yang terlewat tanpa tindak lanjut. Komponen keempat, meningkatkan urunan pikiran atau partisipasi aktif siswa. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, guru mendorong siswa untuk menyampaikan ide sehingga diskusi lebih hidup. Dan kekurangannya, partisipasi masih didominasi oleh siswa yang aktif, sementara siswa pasif belum banyak terlibat. Komponen kelima, memberikan kesempatan yang merata untuk berpartisipasi. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, semua siswa merasa dihargai karena memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan aktif siswa dalam diskusi. Dan kekurangannya, membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakomodasi semua pendapat dan ada kemungkinan siswa yang kurang siap tetap kesulitan saat diberi giliran. Komponen selanjutnya menutup diskusi. Ia terlaksanakan. Kelebihannya membantu merangkum hasil diskusi sehingga siswa memahami kesimpulan dengan jelas. Dan kekurangannya, jika penutupan terlalu singkat bisa membuat kesimpulan kurang mendalam. Selanjutnya yang ke-9 ada menutup pembelajaran. Komponen pertama meninjau kembali penguasaan inti pelajaran. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, membantu siswa mengingat kembali materi utama, memperkuat pemahaman dan menegaskan poin penting sebelum pembelajaran berakhir. Dan kekurangannya, jika dilakukan terlalu cepat, siswa yang lambat memahami bisa tertinggal, kadang hanya mengulang tanpa pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya komponen kedua ada evaluasi. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, menjadi alat ukur bagi guru untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi, serta bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Kekurangannya, evaluasi sering terfokus pada hasil, bukan proses. Jika waktunya singkat, evaluasi menjadi terburu-buru dan kurang mendalam. Komponen ketiga, memberi dorongan psikologis atau sosial. Ia terlaksanakan. Kelebihannya, menumbuhkan motivasi, rasa percaya diri, dan semangat belajar siswa, serta menciptakan suasana emosional yang positif. Dan kekurangannya, jika dorongan terlalu umum atau kurang tulus, dampaknya bisa berkurang. Tidak semua siswa merespon motivasi dengan cara yang sama. Dan komponen terakhir, tindak lanjut atau follow up. Tidak terlaksanakan. Kelebihannya, membantu siswa memperdalam pemahaman melalui tugas tambahan atau latihan. Dan kekurangannya, bisa menambah beban siswa jika tugas terlalu banyak atau tidak sesuai kemampuan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.